Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, dan semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan hari ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah ajaran dari Yesus yang barangkali mungkin sudah pernah kita dengarkan. Tetapi hal ini sangat menantang untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapan-ucapan Yesus dalam ayat-ayat kutipan Injil hari ini tidak boleh dimengerti hanya menurut hurufnya, secara harafiah belaka, jika kita tidak mau kehilangan inti kata-kata Yesus, maksud ajarannya. Perlu kita mengerti kata-kata Yesus dalam konteks kitab suci seluruhnya dan keadaan lingkungan dan zaman waktu itu. Pertama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum yang dikutip Yesus ini sudah berumur 2300 tahun waktu itu, yaitu dari buku hukum Hammurabi Babylon kuno. Intinya, jika orang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, kerugian yang sama harganya harus ditanggung orang itu. Hukum kuno Babylon ini diambil alih dari Perjanjian Lama, dan hukum ini sering disebut lex talionis. Salah satu tujuan hukum ini adalah hukum ini membatasi balas dendam yang pada zaman dulu tanpa batas, bobot, atau jumlahnya, dan hukum ini menentukan hanya orang yang merugikan harus dihukum dan hukumannya tidak melebihi kerugian yang diakibatkannya. Hukum ganti rugi ini sebagai suatu prinsip hubungan antara manusia dihapus oleh Yesus. Hukum ganti rugi tidak punya tempat dalam kehidupan seorang Kristen. Yesus memberikan prinsip baru, semangat untuk tidak tersinggung, terhina, dan tidak minta ganti rugi. Kedua, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maksudnya ialah dilarang tersinggung dan menuntut ganti rugi dari orang yang merugikanmu. Menampar pipi orang dengan backhand bagi orang Yahudi merupakan penghinaan 2 kali lipat dari tamparan dengan telapak tangan. Jadi, maksud Yesus, biarpun penghinaan orang terhadapmu diperhitungkan dan direncanakan baik-baik, tidak boleh kau tersinggung dan mau membalasnya. Yesus memberi contoh teladan hidup tentang ini. Dia dituduh pelahap, pemabuk, konco pemungut bea, dan pelacur, tetapi tidak sakit hati dan tidak mulai membalas dendam. Bagaimana dengan kita?
Yang ketiga, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Artinya, jangan mempersoalkan dan mempertahankan hak-hak kamu, tapi lihatlah kewajibanmu. Yesus juga mau menekankan bahwa seorang Kristen tidak menuntut hak-haknya, tidak mempersoalkan hak-haknya, tidak mempertahankan hak-haknya. Orang Kristen pertama-tama melihat kewajibannya, tanggung jawabnya. Yang keempat, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya saudara, jangan hanya memikirkan kebebasan berbuat apa kita mau. Pikirkanlah kewajiban dan kesempatan beramal bagi orang lain. Maksud Yesus juga dalam hal ini adalah jangan pernah merasa terpaksa menolong orang, berbuat baik kepada orang lain walau memang dipaksa. Berbuat baik kepada orang dengan senang hati dan gembira, jangan sebatas kewajiban, tetapi dengan murah hati. Terakhir saudara, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Artinya, memberi siapa saja yang datang meminta dan tidak menolak memberi pinjaman. Memberi harus ikhlas. Kadang-kadang kita memang tertipu dalam memberi, tapi lebih baik tertipu daripada pernah menolak bantuan kepada orang yang sungguh membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus bagi kita jelas. Pengikut Yesus tidak diperbolehkan balas dendam. Hukum ganti rugi, lex talionis, dihapus oleh Kristus bagi para pengikutnya. Tak ada tempat sakit hati, tersinggung, dan balas dendam terhadap perlakuan tidak adil orang terhadap kita orang Kristen. Seorang Kristen tidak terlalu mempersoalkan dan mempertahankan hak-haknya, tetapi lebih melihat kewajiban dan tanggung jawabnya. Pengikut Kristus berbuat baik bukan sebatas kewajiban, tapi dengan senang hati dan murah hati. Kita memberi dengan ikhlas, dengan maksud sungguh menolong orang yang benar-benar membutuhkannya. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Rahim, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah kami peroleh dalam hidup kami. Bapa, jadikanlah kami pribadi yang bermurah hati dan penuh kasih. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih dan kemurahan hati-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.